Pernahkah kamu merasa dunia seolah terus mengguncangmu, tapi bukan karena dunia terlalu kuat, melainkan karena ada sesuatu dalam dirimu yang belum selesai? Di tengah hiruk-pikuk opini, tekanan sosial, dan gejolak batin yang tak kunjung reda, ada satu jenis kekuatan yang tidak mencolok tapi mematikan. Bukan yang bersuara paling keras, bukan yang menguasai orang lain, tapi yang sanggup duduk tenang dan tetap utuh. Lucunya, mereka yang paling diam justru sering dianggap paling lemah. Padahal, hanya orang yang benar-benar kuat yang bisa tenang di tengah kekacauan. Mereka tak butuh pembuktian, mereka tidak tergesa-gesa, karena mereka tahu, bukan dunia yang harus dikendalikan, tapi diri sendiri. Dan ketika kamu berhasil menguasai dirimu sendiri, dunia kehilangan cengkeramannya atasmu. Bayangkan seseorang tersenyum di tengah hidup yang berantakan. Apakah dia lemah? Atau justru lebih kuat dari siapapun yang pernah kamu temui? Tenang bukan berarti kalah. Diam bukan berarti tidak tahu cara menghancurkan. Ketenangan bisa jadi bentuk tertinggi dari kekuatan. Konsistensi menguasai diri, bahkan saat tak ada yang melihat. Dan suara ini seringkali lebih kuat dari kenyataan itu sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan kepercayaan otomatis, pikiran-pikiran warisan, pola berpikir default yang tidak pernah kita pertanyakan. Kita pikir itu adalah kita. Padahal bisa jadi, itu adalah versi kita yang dibentuk oleh ketakutan. Inilah kenapa kita sering memilih bertahan dalam sabotase diri. Karena anehnya, rasa sakit yang familiar terasa lebih aman daripada kebahagiaan yang belum kita kenal. Pola ini disebut kognitif inersia, semacam kemalasan kognitif yang bikin kita nempel terus pada pola pikir lama, walau menyiksa. Dan kalau kamu merasa sering menahan diri, bukan karena tidak punya mimpi, tapi takut gagal, itu juga sangat manusiawi. Dalam psikologi disebut self-handicapping. Menariknya, ketika seseorang mulai mengubah cara berpikir, dunia luar jarang ikut serta. Kita jadi terlihat aneh. Kok berubah sih? Kamu sekarang sombong ya? Itu bentuk perlawanan sosial yang halus. Biasanya kalau kita mulai bicara jujur atau ambil arah berbeda, orang menganggap itu sebagai ancaman terhadap harmoni. Padahal sebenarnya itu bentuk kemerdekaan personal. Tapi pertanyaannya, kenapa kita peduli? Karena manusia adalah makhluk relasional. Ketika kamu mengubah pola pikir,